Hai, selamat datang di Sudut Pandang. Oke, kali ini saya bersama dengan dua inisiator salah satu kafe yang ada di desa, namanya Kafe Kokace. Di sebelah kiri yang pertama ini baju biru ada Mas Herman, kemudian yang kedua ada Mas Ipung. Posisi di Kokace ini sebagai apa kalau Mas Herman? Kalau saya di Kokace sebagai manajer operasional. Operasional. Operasional dan pengembangan. Oke, fine. Kalau Mas Ipung? Untuk saya pribadi hanya sebatas mengayomi saja. Mengayomi, oke. Penasehat kali ya. Kita masuk. Bagaimana ada inisiatif memulai kafe ini? Siapa yang mau menjawab? Mas Ipung atau Mas Herman? Lebih dulu Mas Ipung ya, oke. Oke. Apa inisiatif awal bisa ada niat membangun kafe di desa lagi? Sebelumnya kami memang punya organisasi yang kira-kira mulai tahun 2004 sampai sekarang ya alhamdulillah masih bisa berjalan, yang kami beri nama Taruna Bakti Sosial. Jadi itu adalah sebuah organisasi yang mewadahi segala kegiatan kepemudaan yang ada di khususnya kampung kami, Kampung Banjuru. Jadi setelah itu kami di dalam bukan Karang Taruna lah, kepemudaan itu dulu organisasi tersebut kami membentuk suatu badan khusus untuk menangani atau untuk membangun sebuah usaha yang kami beri nama Unit Usaha Mandiri, yang kami tujukan untuk membentuk kemandirian terhadap pemuda yang ada di dusun kami. Membangun Kokace ini memang inisiatif atau didorong dari desa atau memang ada inisiatif dari teman-teman pemuda sendiri? Siapa yang mau jawab nih? Oh, oke, saya. Dari inisiatif pemuda yang ada organisasinya Taruna Bakti Sosial. Kalau omset berapa per hari atau per bulan? Mungkin kalau di awal sudah kemarin di awal-awal pas buka mulai jam 10 sampai sekitar jam 12 kami tutup ya. Di awal-awal dalam 1 bulan itu kemarin sudah perputaran uang yang ada di unit usaha ini adalah sekitar sudah menyentuh 3 jutaan. 3 juta? Iya. Jadi kemarin saya juga sempat sudah ngomong-ngomong bahwa ini mempunyai peluang dan perlu dikembangkan untuk secepatnya, karena ini terus terang bukan untuk kami pribadi, ini demi pemuda desa Gapura Tengah, khususnya di desa kami. Sehingga ketika hal ini dikembangkan, ini akan bisa menyedot lebih lagi terhadap menjadi peluang kerja lah minimal bagi pemuda-pemuda yang ada di Gapura Tengah. Kita masuk ke suka dukanya nih. Ya. Ternyata omset 3 juta itu bertahan seberapa lama? Untuk 3 juta itu ya, lupa tadi ya. Untuk 3 juta itu sekitar hanya 3 bulanan. Kemudian setelah itu ya maklumlah seperti yang sudah diceritakan tadi, karena ini berkenaan dengan orang banyak, jiwa muda, akhirnya ada kendala sehingga yang mengelola itu sudah ada yang mungkin mereka tidak puas dengan penghasilan yang dicapai karena terlalu banyak orang yang mengelola dengan hasil yang seperti itu, sehingga mereka dapatnya hanya sedikit gitu. Karena harus tidak mencukupi, sehingga mereka ya ada yang memutuskan untuk memilih kerjaan lain, ada yang memutuskan untuk kerja di luar kota. Ya kami tidak bisa menghalang mereka, karena otomatis kami kan memang sadar bahwa kami masih belum mampu untuk mensejahterakan, memenuhi kebutuhan mereka. Ini tadi dibilang tempat strategis, kemudian juga ada di desa. Kalau komunikasi dan koordinasi dari desa sejauh ini bagaimana? Dan termasuk juga supportnya seperti apa? Ya untuk support terutama
Untuk support kami, ya bukannya kami mau ngomong tidak ada, enggak. Mungkin ada. Dalam hal-hal tertentu mungkin ada, seperti misalkan ya perhatian lah. Meskipun hanya sebatas kami dikunjungi di sini sudah alhamdulillah. Kami merasa tidak dibiarkan. Cuman untuk hal-hal yang sifatnya finansial, yang lebih-lebih lagi mungkin karena untuk saat ini kesan dari pelanggan-pelanggan kami adalah yang mereka keluhkan adalah sempit. Ketika ramai sedikit di sini kami sudah kewalahan untuk sebagai tempat ya menampung mereka. Sehingga mungkin untuk dalam hal-hal dalam waktu secepatnya mungkin kami harus segera mengadakan pengembangan ke wilayah sebelah, karena posisi kami sesungguhnya untuk lahan masih sangat luas dan cukup lah, insya Allah cukup untuk beberapa tempat lagi. Meskipun mungkin kami bisa membangun semacam aula mungkin sebagai tempat musyawarah, yang itu sesungguhnya untuk pengembangan tersebut adalah masukan dari teman-teman yang biasa ke sini, berkunjung ke sini untuk secepatnya. Saya ingin bertanya ini nih, apakah pernah nih ada upaya atau usulan penyertaan atau peminjaman modal dari desa? Iya ada. Mereka lewat BUMDes mau meminjamkan modal yang kami sudah musyawarah dengan pemuda di organisasi, mungkin dari pihak BUMDes juga sudah koordinasi dengan pengurus dan bawahannya. Cuman kami sangat keberatan ketika mereka persentase. Karena apa? Membicarakan persentase, kami kan belum bikin kafe. Persentase langsung mereka ikutkan. Dari situ kami belum tentu di kafe itu Ada hasil ya. Oke. Itu kami sangat keberatan. Itu pada saat itu berarti mau dipinjami modal begitu? Iya, benar. Oh, mau dipinjami modal dan mungkin dalam hitungan bulan sudah harus ada persentase yang harus masuk begitu? Bukan hitungan bulan, Bagaimana? malah kemarin ngomongnya kan seperti ini. Jadi itu langsung tiap hari. Per hari mereka punya target. Entah sekian persen, mungkin persentasenya. Misalkan 1.000, 2.000, entah. Kalau 1 bulan itu kan pertimbangan kami agak berat nanti. Setelah meskipun tiap hari ada persentase, mungkin kalau dikumpulkan tiap bulan, sebulan jadi berapa. Jadi keberatan kami sesungguhnya kemarin adalah pertimbangannya karena kami masih dalam proses. Oh, masih belum jalan? Masih belum ada apa-apa, kami ditawari modal, kemudian kami sudah dengan persentasenya. Sehingga kan sudah pasti keberatan. Kami bayangan kami kemarin pas ada tawaran seperti itu, bagaimana kami mau jalan? Bagaimana kami mau menjalankan modal yang dipinjamkan sementara kami wadahnya masih belum ada. Belum beroperasi lah. Beroperasi. Seandainya mungkin kami sudah punya seperti ini, kami dikasih tawaran seperti itu mungkin masuk akal. Karena kami dalam hal berproses masih. Sesungguhnya yang kami inginkan pada saat itu adalah penyertaan modal, artinya kami kasih pinjaman lah. Cuma sebagai pengembangan usaha atau yang sifatnya tidak ada persentasenya. Mungkin kami ya jangan langsung kami dikasih duit lalu tidak diawasi. Awasi terus tiap hari bagaimana perkembangan uang yang kami sertakan, modal yang kami pinjamkan. Itu awasi. Kami tidak mau langsung dikasih pinjaman tapi tanpa pengawasan. Akhirnya kami takutnya juga takut lalai dalam mengelola modal tersebut. Karena kalian kan tidak terikat pinjaman, tidak terikat utang piutang dengan desa. Kalian pernah berkoordinasi nggak sih dengan mereka, atau dalam hal apa saja berkoordinasinya? Atau dibiarkan saja begitu? Sebenarnya kami sudah terlalu sering juga ngomong masalah hal-hal pemberdayaan seperti ini. Kami sering ngopi bareng, duduk bareng, tapi ya kayaknya hanya sebatas ngobrol saja. Untuk tindak lanjut kami harus
balik lagi, ngomong lagi, terus musyawarah lagi. Dan itu terrealisasi tidak? Kayaknya tidak ada realisasi. Kami hanya sebatas musyawarah saja dari kemarin. Sehingga mungkin dengan adanya pertemuan ini, mungkin dengan adanya semacam diskusi lah pada hari ini, mungkin kami sebenarnya memang butuh realisasi dari apa yang telah kami musyawarahkan dari dulu. Karena kami sedikit banyak sudah bisa membuktikan bahwa kami pemuda Banjeru terutama di Desa Gapura Tengah ini sudah bisa merealisasikan mimpi-mimpi kami yang tentunya mungkin ini adalah salah satunya kami membentuk suatu badan usaha yang hasilnya tidak kami nikmati sendiri. Ini hasilnya adalah untuk semua pemuda yang mau mengelola usaha ini. Kami sebagai manajemen terutama sebagai manajemen yang mewadahi atau menyediakan semuanya, mengusahakan semuanya, mengupayakanlah. Kami meskipun Rp1.000 tidak mengambil, iya. Semuanya siapa yang kerja itu yang menikmati, siapa yang mengelola itu yang mendapat hasilnya. Yang penting kami titip untuk kas saja. Taruna Bakti Sosial itu tolong, karena pertimbangan kami kepada mereka, kami wanti-wanti bahwa usaha ini tidak akan ada kalau tidak ada Taruna Bakti Sosial. Mungkin teman-teman mau menjawab, ini kan sudah ada kafe beroperasi, kenapa belum jadi BUMDes? Atau berada di bawah naungan BUMDes, kenapa setelah 1 tahun lebih? Bukan istilahnya tidak ada di naungan BUMDes atau di desa. Seperti yang dikatakan Mas Saiful, kami sudah musyawarah ke balai desa, bahkan intern antar aparat desa sudah. Bahwa kami ada loh, kami organisasi ada dan sudah punya kegiatan. Sepertinya cuma musyawarah. Ya alhamdulillah sih, bukan mereka tidak memandang kami. Kami dengan adanya musyawarah diskusi di balai desa antar aparat desa, ya alhamdulillah wifi kami sambung ke sana. Oke. Di sini di desa ada BUMDes, tapi setahu teman-teman apa saja BUMDesnya? Alhamdulillah ya ada. Apa misalnya? Untuk BUMDes itu kayaknya sudah yang jalan programnya adalah di bidang persewaan. Persewaan apa? Persewaan alat-alat ya seperti kebutuhan pada saat perkawinan itu. Persewaan itulah bergerak di bidang itu. Untuk yang lain mungkin yang sempat kami ketahui adalah di bidang batik. Cuman entah pada saat ini masih jalan atau tidak. Cuman kami kan merasa gimana, artinya tidak punya hak lah untuk ikut campur di bidang itu, meskipun kami termasuk pemuda yang ada di Desa Gapura Tengah juga, karena terus terang untuk BUMDes itu adalah dananya ya dana desa, itu otomatis dana kita semua. Itu harusnya mereka kan punya tanggung jawab untuk memberikan penjelasan terkait semua hal, semua dana yang jatuh kepada BUMDes, agar publik itu tahu kemana saja dana tersebut, direalisasikan ke apa saja. Ini pertanyaan terakhir nih, kalau suka duka, saya mau flashback sebentar dari yang kita diskusikan. Ternyata awal-awal sudah sangat kuat sekali hasilnya, sempat besar, tetapi kemudian karena satu lain hal, jiwa muda, kemudian mungkin tidak mencukupi, jadi ada teman-teman yang bukan resign ya, tapi mungkin mencoba berinisiatif ke luar kota bekerja di sana. Ini pertanyaan terakhir, satu-satulah boleh jawab. Kalau misalkan boleh menyampaikan 2 saja permintaan, Mas Herman atau Mas Ipung mau menyampaikan permintaan apa nih soal Kokace ini? Kokace ini karena milik wirausaha pemuda, paling tidak mari kita semangat
berwirausaha sedini mungkin. Walaupun ya saya pernah muda juga sih. Oke. Ya, mungkin mereka sibuk masih lajang keluar, tapi semangat keorganisasian yang sudah ada buktinya di wirausaha Kokacé ini kita pupuk. Walaupun sekarang masih terseok-seok, dulunya alhamdulillah sudah 1 bulannya mencapai 3 juta. Pernah tinggi hasilnya. Iya. Oke. Nah, mereka kita pupuk semangat untuk wirausaha ke teman-teman, khususnya pemuda di penjuru ini. Oke, kalau Mas Ipung, kalau misalkan boleh minta lah, baik itu kepada pemerintah desa, ke kecamatan, atau mungkin ke pemerintah kabupaten misalnya, apa yang ingin disampaikan? Mungkin hanya satu ya, kalau dari saya, karena ini adalah mungkin bentuk usaha yang sifatnya milik orang banyak, bukan milik pribadi, bukan milik siapa-siapa. Jadi kami yang paling butuhkan untuk saat ini adalah support mereka, perhatian mereka terhadap pemuda yang ada di desanya, karena pemuda yang ada pada saat ini adalah penerus kita semua, sehingga generasi-generasi yang akan meneruskan pembangunan di desa ini adalah mereka. Ketika mereka terbengkalai pada saat ini, ketika mereka kita acuhkan pada saat ini, kita akan menuai hasilnya 10 tahun yang akan datang. Apa yang akan terjadi pada desa Gapura Tengah ini tergantung apa yang kita lakukan pada saat ini. Itu tadi pertanyaan terakhir. Terima kasih banyak kebersamaannya. Oke. Oke, itu tadi kebersamaannya. Terima kasih. Ketemu lagi di segmen yang lain. Bye.